Saya akan membaca soal. Saya gunakan musik ini semoga menarik ya. Roman Jakobson mengembangkan metode komunikasi sastra di Praha. Aliran linguistik yang dikembangkan bernama A. Deskriptif, B. Fungsional, C. Struktural, D. Transformasi. Jawabannya adalah C. Struktural. Saya kecilkan dulu musiknya ya, biar lebih asik. Baik, selanjutnya, salah satu ciri dari teori linguistik struktural adalah bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Hal ini memiliki makna bahwa D. Bahasa menggunakan metode drill dan praktis, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus, berkelanjutan dan berulang. Baik, itu ya jawabannya saja ya saya pakai. Selanjutnya nomor 3. Pengertian tentang unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di balik sang penutur disebut juga makna adalah A. Signifian, B. Signifi, C. Parol, D. Langung. Di sini jawabannya adalah signify ya. Selanjutnya nomor 4. Aliran deskriptif memiliki kekurangan, yaitu hanya memerhatikan makna dan arti. Hal ini dimaksudkan bahwa aliran deskriptif cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. Apakah ini sebuah kekurangan? Coba kita lihat opsi B. Memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. C. Menerima mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu, yaitu behaviorisme. D. Aliran ini sudah mengelompokkan kategori gramatikal, verbal, dan pronomina atau kata ganti. Jadi kekurangannya adalah cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. Selanjutnya, konsep utama dalam aliran fungsional ialah fungsi bahasa dan fungsi dalam bahasa. Berikut ini merupakan termasuk sikap aliran fungsional terhadap fungsi bahasa. Saya ulang ya, soalnya konsep utama dalam aliran fungsional adalah fungsi bahasa dan fungsi dalam bahasa.
berikut ini merupakan termasuk sikap aliran fungsional terhadap fungsi bahasa? Jawabannya adalah C. Menganalisis bahasa mulai dari bentuk ke fungsi. Itu ya, sikap fungsional terhadap fungsi bahasa adalah menganalisis atau analisis bahasa mulai dari bentuk ke fungsi. Ya, berikutnya pernyataan berikut sesuai dengan pandangan kaum strukturalis adalah C. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan semantik. Itu ya, kaum strukturalis ada berpandangan atau fokus pandangannya itu pada fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan semantik. Ya. Paham behaviorisme adalah paham yang mengemukakan bahwa proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap atau stimulus respon. Pernyataan tersebut merupakan paham pada aliran. Paham behaviorisme adalah paham yang mengemukakan bahwa proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap. Pernyataan tersebut merupakan paham pada aliran deskriptif. Paham deskriptif. Berikutnya, Saussure mengembangkan pikiran ke dalam 6 dikotomi tentang bahasa, yaitu sinkronik dan diakronik, B. Bentuk, form, dan substansi, C. Signifikan, signifi, D. Langu dan paro, E. Sintagmatik dan paragmatik. Signifian merupakan bunyi bahasa. Signifian merupakan bunyi bahasa. 9. Bukan bunyi bahasa, bunyi ujaran maksud saya. Bunyi ujaran. Dari aspek morfologi, dapat dilihat contoh penggunaan awalan meng dan peng. Awalan menjabat dan pejabat memiliki fungsi pembeda. Menjabat menjadi menjabat sebagai kata kerja dan pejabat menjadi pejabat. Penggunaan morfem bebas atau kata dasar yang sama namun didahului oleh morfem terikat yang berbeda makna fungsinya pun menjadi berbeda. Penjelasan tersebut merupakan pengembangan materi pada aliran fungsional. Linguistik deskriptif artinya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat keunggulan pada aliran deskripsi,
yaitu memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. Berikutnya, nomor 11, kajian linguistik deskriptif yang paling penting menurut John Rutherford F. pada tahun 1994 adalah konteks. Kajian bahasa memiliki 5 tingkatan. Kajian bahasa hierarki yang runtut dari dasar sampai kelima adalah fonologi, leksikon, morfologi, semantik, dan sintaksis. Fonologi, leksikon, morfologi, semantik, dan sintaksis. Aliran linguistik fungsional berusaha menjelaskan tentang wujud bahasa sebagai sistem komunikasi manusia. Maksudnya adalah sistem komunikasi tidak terpisah dari tujuan berbahasa. Perhatikan nama-nama tokoh linguistik. Ada pertama Roman Jakobson, 2 Praha, 3 Andre Martinet, 4 Leonard Bloomfield, 5 Nida. Dari nama-nama tokoh di atas, manakah pelopor aliran fungsional? Jawabannya adalah Roman Jakobson dan Andre Martinet. Roman Jakobson merupakan salah seorang yang melihat bahasa berdasarkan fungsi khususnya, tataran fonologi. Salah satu fungsi yang diungkapkannya bahwa bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan sedih yang disebut dengan fungsi emotif. Emotif ya. Perhatikan kalimat berikut ini. Ani menulis surat, Ira membaca buku, Lia menyimak radio. Kajian bahasa yang menelaah hubungan paradigmatik antara kata menulis, membaca, dan menyimak merupakan kajian linguistik fungsional. Paradigmatik antara kata menulis, membaca, menyimak itu adalah kajian linguistik fungsional. Hubungan antara bunyi T, J, dan D yang terdapat pada kata-kata dari, tari, dan jari merupakan hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan pada tataran fonologi. Penjelasan tersebut merupakan pengembangan materi pada aliran transformasi. Jadi hubungan antara bunyi T, J, dan D yang terdapat pada kata-kata dari, tari, dan jari merupakan hubungan antar unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan pada tataran fonologi.
aliran transformasi. Baik, berikutnya. Ibu Sinta, guru bahasa Indonesia SMA, akan mengajarkan materi yang berkaitan dengan kajian morfologi berupa frase yang merupakan unit gramatika dengan menyajikan sebuah kalimat di bawah ini. Siska sedang membaca novel di perpustakaan. Dari kalimat tersebut dapat dianalisis menjadi unit yang lebih kecil, yaitu frase. Kalimat tersebut memiliki frase sedang membaca dan di perpustakaan. Kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran struktural. 18. Ibu Enda, guru bahasa Indonesia di SMP Juara Sejati, akan mengajar materi morfem, misalkan kata pemberdayaan. Kata tersebut dapat dianalisis unsur langsung di bawahnya, yaitu morfem. A. Perdaya. B. Daya. C. Berdaya. D. Perdaya. Jawabannya berdaya. Itu terdiri dari pem dan berdaya dan an. Jadi pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan. Nomor 19. Seseorang akan selalu teringat kebaikan yang diterima dari sahabatnya. Pada kata kebaikan terdiri atas morfem bebas baik dan morfem terikat ke an. Kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran fungsional. Yang terakhir, perhatikan kalimat di bawah ini. Pak Tarsis sedang mengerjakan tugas. Kalimat di atas merupakan kajian unit bahasa dalam aliran linguistik struktural yang mempunyai pola S, P, O. Kalimat yang mempunyai struktur pola yang sama dengan contoh kajian kalimat di atas adalah yang polanya SPO. A. Pak Indrajaya sedang membaca di teras. Itu polanya subjek predikat keterangan. B. Ibu Margareta sedang berbelanja buah-buahan. Itu subjek predikat. Buah-buahan objek apa pelengkap? Apa ini? Ibu Margareta sedang berbelanja. Nah, ini ada kesalahan penggunaan kata berbelanja ya. Itu adalah tidak perlu diisi objek sebenarnya. Jadi salah ya. C. Ibu Suterieni sedang menyelesaikan tugas di kamar. Ini polanya subjek, predikat, objek, keterangan. D. Nona Aira Aftani sedang menyeduh kopi. Nah, ini jawabannya. Nona Aira Aftani itu subjek, sedang menyeduh itu predikat, kopi itu objek. Baik rekan-rekan, semoga suara ini bisa diingat dan didengar, diterima, sehingga kita belajar bersama dan sukses bersama.